Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe tolong subscribe channel ini. 3 pemain baru yang bisa dipanggil Shin Tae-yong ke timnas Indonesia U23 untuk menghadapi Guinea. Suporter negara-negara Asia Tenggara justru mengolok-olok timnas Indonesia dengan sebutan ini usai kalah dari Irak di Piala Asia U23. Nasihat bijak buat Marcelino Ferdinand usai jadi bulan-bulanan fans saat timnas Indonesia versus Irak di Piala Asia U23. Pelatih Guinea buka suara jelang lawan timnas U23 Indonesia di playoff Olimpiade 2024. Menang atau gagal? Justin Hubner respons hujatan warganet kepada Marcelino Ferdinand usai timnas U23 Indonesia kalah dari Irak. Timnas Indonesia U23 dipastikan tanpa kehadiran Rizky Ridho dan Justin Hubner saat menghadapi Guinea pada laga playoff Olimpiade Paris 2023. Guinea akan menjadi lawan timnas Indonesia U23 usai dikalahkan Irak pada perebutan peringkat ketiga Piala Asia U23. Irak berhasil mengalahkan timnas Indonesia U23 melalui gol yang diciptakan Zaid Tahsen dan Ali Jassim. Sementara skuad Garuda hanya mampu membalas melalui gol yang diciptakan Ivar Jenner. Melawan Guinea nanti, Justin Hubner absen lantaran harus kembali ke klubnya Cerezo Osaka. Hal tersebut dikonfirmasi langsung oleh Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji, saat ditanya soal kabar Justin Hubner absen. Justin Hubner langsung kembali ke klubnya Cerezo Osaka setelah pertandingan semalam, ujar Sumardi. Bukan hanya Justin Hubner, STY pun dipusingkan dengan tidak bisa bermainnya Rizky Ridho pada laga nanti. Pasalnya, Rizky Ridho masih menerima hukuman setelah mendapat kartu merah pada laga semifinal kontra Uzbekistan. Kartu merah tersebut membuat Rizky Ridho harus absen dalam 2 pertandingan Garuda Muda. Dengan situasi seperti ini, Shin Tae-yong bisa memanggil beberapa pemain untuk memperkuat timnas Indonesia U23. Lantas, siapa saja pemain yang bisa dipanggil STY ke timnas Indonesia U23 untuk menghadapi Guinea? Elkan Bagot digadang-gadang menjadi pilihan terdepan untuk dipanggil Shin Tae-yong ke timnas Indonesia U23. Elkan Bagot sudah kembali ke Ipswich Town setelah masa peminjamannya di Bristol Rovers telah berakhir. Bek berusia 21 tahun ini bisa menjadi tambahan kekuatan Indonesia khususnya di lini belakang. Alfa Andra Dewangga sempat dipanggil Shin Tae-yong sebelum turnamen Piala Asia U23 2024 dimulai. Dia batal bergabung karena masih harus menjalani pemulihan pasca operasi. Kehadiran Dewangga akan sangat membantu karena bisa bermain di beberapa posisi. Sama seperti Dewangga, gelandang Persib Bandung ini sejatinya sudah dipanggil STY ke Piala Asia U23. Namun, cedera yang dideritanya membuat Beckham urung bergabung dengan skuad Garuda Muda. Dengan sudah pulihnya cedera Beckham, Shin Tae-yong bisa kembali memanggilnya untuk menambah kedalaman skuad. Sejumlah suporter dari negara-negara Asia Tenggara justru mengolok-olok timnas Indonesia setelah Garuda Muda takluk atas Irak. Ejekan ini mereka sampaikan di salah satu media sosial seusai timnas Indonesia gagal mengunci tiket otomatis ke Olimpiade Paris 2024. Timnas Indonesia masih berpeluang lolos ke Olimpiade Paris 2024 apabila menang atas Guinea di play-off antar benua pekan depan. Pasukan Shin Tae-yong memiliki peluang yang cukup besar untuk bisa mengeklaim tiket otomatis ke fase grup Olimpiade Paris 2024. Kesempatan pertama hadir saat Garuda Muda berhadapan dengan Uzbekistan di laga semifinal Piala Asia U23 setelah sebelumnya menang atas Korea Selatan di perempat final. Namun timnas Indonesia U23 justru dikalahkan Uzbekistan di semifinal sehingga peluang selanjutnya datang ketika menghadapi Irak. Laga perebutan tempat ketiga Piala Asia U23 melawan Irak menjadi peluang kedua apabila timnas Indonesia menginginkan lolos otomatis ke Olimpiade Paris 2024.
Namun pada laga yang digelar di Stadion Abdullah bin Nasser bin Khalifa, pasukan Shin Tae-yong harus menerima kekalahan atas Irak dengan skor tipis 1-2. Gol cantik dari Ivar Jenner tak mampu menghindarkan timnas Indonesia dari kekalahan atas Irak yang unggul melalui Zaid Tahsen dan Ali Jassim. Performa timnas Indonesia yang berhasil mencapai semifinal Piala Asia U23 sebenarnya merupakan pencapaian yang luar biasa sebagai tim debutan. Kiprah Garuda Muda di Piala Asia U23 memang mencuri perhatian penggemar sepak bola usai mengalahkan tim-tim kuat di sepanjang turnamen. Tercatat 3 tim favorit yang diunggulkan juara Piala Asia U23 seperti Australia, Yordania, hingga Korea Selatan berhasil ditaklukkan timnas Indonesia. Namun sangat disayangkan performa positif timnas Indonesia di Piala Asia U23 harus terhenti saat mereka dikandaskan Irak di perebutan juara ketiga. Melihat pencapaian itu, banyak supporter dari negara-negara Asia Tenggara memuji kejutan yang dihadirkan oleh timnas Indonesia di sepanjang turnamen Piala Asia U23. Di sisi lain, ada juga penggemar sepak bola dari negara-negara Asia Tenggara yang justru mengolok-olok timnas Indonesia usai kalah atas Irak. Pengamat sepak bola Justinus Laksana atau akrab disapa Coach Justin memberikan nasihatnya untuk pemain muda timnas Indonesia Marcelino Ferdinand yang sempat jadi sorotan pada Piala Asia U23 2024. Nama Marcelino Ferdinand belakangan memang jadi perbincangan pasca pertandingan perebutan tempat ketiga Piala Asia U23 kontra Irak. Pada pertandingan tersebut, beberapa kali terlihat Marcelino tampil individualis dan memamerkan skillnya untuk dirinya sendiri daripada memilih bermain yang melibatkan kerjasama tim. Meski berhasil mencetak 2 gol di Piala Asia U23 2024, namun pada laga terakhirnya kemarin, Marcelino Ferdinand panen kritikan para netizen. Menanggapi sikap Marcelino Ferdinand, Coach Justin menyebut jika mantan penggawa Persebaya tersebut harus bisa lebih dewasa. Ya, Marcelino harus lebih grow up lah, harus lebih dewasa dari sisi permainannya. Bermain untuk tim bukan untuk dia sendiri. Di usianya yang baru menginjak 19 tahun, Coach Justin tidak menerima apa yang dilihatnya pada Marcelino yang terlihat show off atau pamer skill saat melawan Irak dibanding bermain untuk tim. Menurutnya dengan bakat luar biasa yang dimiliki Marcelino, ia seharusnya lebih mampu bermain untuk tim daripada mementingkan egonya sendiri. Ia lalu menambahkan bahwa dengan memulai karier di level timnas pada usia 17 tahun, seharusnya kualitas Marcelino bisa jauh lebih berkembang. Apalagi dalam 2 tahun terakhir dirinya berada di bawah arahan pelatih top sekelas Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Lihat dia mulainya dari 17 tahun, harusnya ada progres dong. Beda kalau masuknya 19 tahun, itu bisa gue terima. Dia udah dari 17 tahun, tapi kok gak berkembang. Sementara itu meski timnas Indonesia gagal meraih peringkat ketiga Piala Asia U23, namun skuad Garuda Muda masih harus menjalani 1 pertandingan terakhir untuk memperebutkan tiket ke Olimpiade 2024. Pelatih timnas U23 Guinea, Kaba Diawara, mengatakan timnya siap menghadapi timnas U23 Indonesia pada playoff Olimpiade 2024. Timnas U23 Indonesia bakal berduel lawan Guinea pada 9 Mei 2024. Duel tersebut berlangsung di markas besar Clairefontaine, Paris, Prancis. Laga tersebut bakal memperebutkan tiket terakhir Olimpiade 2024. Kaba Diawara berambisi untuk lolos ke putaran final Olimpiade 2024. Diawara bermimpi untuk bisa tampil di Olimpiade untuk negaranya meski berperan sebagai pelatih kepala. Sama seperti Indonesia, Guinea juga sudah lama tidak tampil di putaran final cabang sepak bola Olimpiade. Terakhir kali Guinea tampil di Olimpiade terjadi pada edisi 1968 di Mexico City, Meksiko. Sementara Indonesia terakhir kali tampil di Olimpiade terjadi pada edisi 1956 di Melbourne, Australia. Bagi saya ini adalah perpaduan emosi yang nyata, ujar Kaba Diawara. Saya merasa khawatir, terhormat, dan bangga pada saat yang bersamaan. Kali terakhir Guinea ikut serta dalam turnamen sepak bola Olimpiade adalah pada 1968, jadi kami harus berjuang untuk lolos lagi.
Kaba Diawara merupakan sosok kondang di sepak bola Guinea. Kaba Diawara merupakan penyerang andalan timnas Guinea periode 2004 hingga 2009. Selain itu, Diawara pernah tampil di beberapa klub besar Eropa seperti Bordeaux, Rennes, Arsenal, Marseille, hingga Paris Saint-Germain. Usai pensiun menjadi pemain, Diawara dipercaya menjadi pelatih timnas Guinea senior sejak 2021. Ex-pemain PSG tersebut ditunjuk menjadi pelatih timnas U23 Guinea untuk playoff Olimpiade 2024. Perjalanan Guinea menuju playoff mirip dengan timnas U23 Indonesia. Guinea sukses finish sebagai peringkat keempat dalam debutnya di turnamen Piala Afrika U23 2024. Diawara dipercaya secara dadakan. Diawara percaya diri bisa membawa Guinea lolos ke Olimpiade Paris 2024. Satu-satunya cara kami bisa lolos adalah dengan menang, ujar Diawara. Posisi keempat kami di Piala Afrika U23 menjaga harapan kami ke Paris 2024 tetap hidup dan kami yakin kami bisa melakukannya. Bagi pecinta olahraga, ikut serta dalam Olimpiade adalah suatu kebanggaan. Diawara meminta anak asuhnya untuk tidak melakukan kesalahan sedikitpun saat jumpa timnas U23 Indonesia. Dirinya bakal mempersiapkan timnya sebaik mungkin saat jumpa timnas U23 Indonesia. Kegagalan timnas U23 Indonesia lolos ke putaran final Olimpiade 2024 membuat para pemain mendapat serangan bully di media sosial. Timnas U23 Indonesia gagal ke putaran final Olimpiade 2024 usai kalah dari Irak di laga perebutan tempat ketiga Piala Asia U23 2024 di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha. Hasil ini membuat timnas U23 Indonesia harus menentukan tiket ke putaran final Olimpiade 2024 via playoff antar benua. Tim asuhan Sintayong tersebut bakal menghadapi Guinea. Duel tersebut bakal digelar pada 9 Mei 2024 di markas besar Clairefontaine, Paris, Prancis. Kekalahan dari Irak berbuntut panjang bagi beberapa pemain timnas U23 Indonesia. Beberapa pemain timnas U23 Indonesia mengalami serangan bully di media sosial. Dua nama pemain timnas U23 Indonesia yang jadi korban bully warganet tanah air adalah Justin Hubner dan Marcelino Ferdinand. Marcelino Ferdinand mendapatkan bully usai terlalu egois pada laga lawan Irak. Serangan bully kepada Marcelino Ferdinand jadi trending topik di akun sosial Twitter di Indonesia. Usai laga, nama Marcelino Ferdinand dibicarakan 36.000 kali. Pemain KMS KD Insel tersebut sampai harus menjawab berbagai hujatan di akun sosial medianya. Hahaha, negara lucu, ujar Marcelino Ferdinand di fitur Instagram Story eksklusifnya. Justin Hubner pun ikut membela rekan setimnya. Pemain Cerezo Osaka tersebut mengungkapkan bahwa para pembuli bukanlah supporter sejati timnas Indonesia. Timnas U23 Indonesia praktis mendapatkan kabar kurang mengenakan sebelum lawan Guinea. Justin Hubner tidak ikut dalam skuad Garuda Muda ke Paris, Prancis. Justin Hubner kembali ke klubnya saat ini, Cerezo Osaka. Rizky Ridho juga tidak tampil pada babak playoff Olimpiade 2024. Kedua nama tersebut sudah mendapatkan pengganti sepadan. Alfandra Dewangga dan Elkan Bagot bakal menjadi pengganti kedua pemain tersebut pada babak playoff nanti.